pindah ke game lainnya yang juga cukup seru kemarin apa? Oh ya, Chelsea PSG. Arsenal dong. Enggak, Arsenal nggak seru. Chelsea PSG sebenarnya nggak seru sih, cuman yang membedakan leg 1 sama leg 2 menurut lo apa? Leg pertama kan mereka masih bisa ngelawan. Leg kedua benar-benar udah outclass. Kalah gol cepet sih. Kalah kualitas lah. I mean, lu kalau lihat Chelsea udah 2000 kali gue bilang ini tim random banget, nggak tahu arahnya kemana. Aduh. Lu tahu proyek Todd Boehly ini bisa dibilang menurut gue itu proyek gagal. Iya. Karena lu hanya mendatangkan beli pemain muda. Iya. Ya secara finansial. Gak ada panutannya, gak ada jangkarnya. Kalau secara finansial mungkin belum bisa dibilang gagal. Belum terbukti juga. Tapi kalau dari sisi prestasi ya menurut gue ini kemunduran dari banget sportif, sih. Kemunduran ini. Kalau ada Abramovich beda banget polisinya. Dan Abramovich make money juga loh. Iya. Dan dia kayaknya sekarang fokus gimana bisa ngejual pemain itu yang gue gak ngerti. Tapi belinya itu berlebihan. Iya. Belinya 10 pemain, 20 pemain, gila itu. Lebih ke kuantitas bukan kualitas. Iya. Bener. Yang penting muda. Iya. Yang penting lu nama lu belakangnya Fofana kita beli. Mau Wesley, mau David, mau apa. Tapi yang gue heran tuh gila loh. Dia baru balikin si siapa Sar dari pinjaman, langsung dikasih di laga-laga penting yang gue bilang gila nih orang masih muda langsung dipasang ini. Udah gitu tandemnya sama Chalobah, terus juga sama Hato yang juga masih muda baru datang dari Ajax. Menurut gue lawannya Kvaratskhelia lagi. Iya, dan di leg pertama Kvaratskhelia gak main sebagai starter. Begitu Kvaratskhelia masuk langsung dibombardir gitu kan. Nah ini yang gue bilang backnya Chelsea tuh terlalu rapuh gitu. Kalau lo memasang tengah, tengah lo udah lumayan sebenarnya menurut gue. Chelsea tengah udah lumayan. Depan mungkin tinggal butuh 1-2 pemain lagi. Backnya tuh menurut gue terlalu banyak yang nanggung gitu. Paling mungkin Fofana sama Colwill. Tapi itu pun gak ada yang bener-bener satu pemain yang benar-benar meyakinkan lah sebagai palang pintu terakhirnya. Sementara sisanya siapa tuh ada yang lagi Acampong, terus ya gitu-gitu semua. Iya, itu kacau sih. Sampai pusing pemain. Iya. Dan 4 backnya Chelsea itu sering banget diganti rotasi kan. Iya, karena ada yang cedera, ada yang absen. Belum Disasi yang di Aston Villa sekarang. Iya, kacau. Karena kalau lihat di Andre Santos sama Cancelo ke depannya itu kan selalu formasi udah pakem gitu, udah nggak banyak perubahan lah. Belakangnya ini yang jadi masalah. Selalu dirubah tiap pekan kan juga nggak bagus juga lah. Nggak ada konsistensi, nggak ada ini juga. Betul. Kalau misalkan di rotasi dengan kualitas pemain yang bagus sih nggak apa-apa. Ini mereka nggak pemainnya mediocre semua. Semua mediocre, semua yang penting muda. Dan merosotnya Cole Palmer juga menurut gue ngaruh banget sih, karena tahun lalu Palmer walaupun banyak gol dari penaltinya tapi pergerakan dia jelas lebih bagus dan kontribusinya jelas lebih bagus pada sekarang. Ini hancur. Musim ini ada cederanya, tapi abis dari cedera pun juga dia nggak pernah menjadi Cole Palmer yang sama lagi. Ya mungkin faktor si Rosenior juga nggak bisa makainya, atau mungkin itu yang gue pernah bilang. Tapi Maresca juga jelek. Iya, karena abis cedera coach. Karena gue inget dia awal musim kan cedera tuh, terus Maresca nggak lama dipecat pas dia baru-baru main, diganti Rosenior. Dan gue sempat bilang ada analisa waktu di Atletik yang gue sempat bahas sama lu, adanya Nicholas Jackson tuh musim lalu cukup ngaruh buat gue, buat dia gitu. Nah begitu main sama Pedro yang karakternya juga bisa keluar dari kotak penalti, nyari bola juga kan, jadi ada 2 pemain yang suka dribble bola gitu kan. Kalau Jackson kan gak dribble bola. Jackson masih bisa korbankan dirinya. Iya, dan dia nyari ruang walaupun finishingnya bapuk. Iya. Even di Munchennya kan emang jadi cadangannya Kane kan. Ya itu ya dari Chelsea yang justru makin parah dibantainya. Berapa total agregat 82 gila juga ya.